Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Amrullah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang landasan sosiologis, terus landasan historis dan landasan kultural. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan. Pengertian landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan norma dasar atau seperangkat asusmi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan yang berdasar pada tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam suatu kelompok yang menjelma menjadi realitas sosial. Selanjutnya, faktor yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, sifat ketergantungan manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua, sifat adaptabilisi dan integrasi. Landasan sosiologis di Indonesia, kekeluargaan dan gotong royong bersamaan masyarakat untuk mufakat. Terus negara melindungi warga negara. Terus kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama bermasyarakat. Terus serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Landasan yang kedua yaitu landasan historis. Historis sendiri mempunyai arti sejarah. Jadi landasan pendidikan ini bersangkutan dengan sejarah berdirinya negara Indonesia. Nah, landasan historis pendidikan memiliki arti suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di masa lampau, tentunya penuh dengan berbagai macam informasi yang mengandung tentang kejadian-kejadian, model, konsep, bahkan teori-teori, praktek-praktek moral, dan cita-cita. Nah, di Indonesia sendiri, menurut landasan historis, itu mengalami 3 fase kebijakan atau 3 zaman kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan pendidikan pada zaman kolonial Belanda, yang dimana kebijakan tersebut ada beberapa kebijakan tersebut, yaitu yang pertama, sekolah sudah banyak didirikan, namun jumlahnya itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, terutama penduduk pribumi. Jadi penduduk pribumi tidak semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, yang kedua yaitu sistem pendidikannya masih bersangkutan dengan kepentingan Belanda. Jadi di sini sistem pendidikan yang diberlakukan pada zaman kolonial Belanda itu sangat tidak mendukung akan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi adanya pendidikan di masa Belanda tersebut dibentuk untuk kepentingan Belanda, kepentingan para koloni tersebut. Nah, kemudian tujuan pendidikan di sini ditujukan agar para anak Indonesia itu bisa dipekerjakan sebagai pegawai rendahan oleh para koloni Belanda. Yang kedua yaitu kebijakan pada zaman kolonial Jepang. Kebijakan pada kolonial Jepang di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, menghapus sistem pendidikan Belanda dan menggantinya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jadi di sini sudah mulai para penduduk pribumi sudah mulai mendapatkan pendidikan secara rata, meskipun tidak semuanya mendapatkan. Nah, yang kedua yaitu sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian ada dua pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah rakyat yang lama studinya itu 6 tahun. Nah, di sini sekolah rakyat merupakan sekolah pertama yang konversi nama dari sekolah dasar yang ditempuh 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Nah, pendidikan yang kedua yaitu pendidikan lanjutan
yang terdiri dari Soto Chugako, yaitu sekolah menengah pertama dengan lama studi itu 3 tahun, dan Koto Chugako yaitu sekolah menengah tinggi juga ditempuh dengan lama studi 3 tahun. Sekolah guru juga terdiri atas 2, yaitu sekolah guru terdiri dari 3, yaitu yang pertama sekolah guru yang ditempuh 2 tahun, yang kedua sekolah guru yang ditempuh 3 tahun, dan sekolah guru yang pendidikannya selama 6 tahun. Dan yang terakhir yaitu pada zaman kemerdekaan sampai saat ini. Nah, pada landasan historis pendidikan untuk zaman sekarang, zaman kemerdekaan sampai saat ini, itu selalu dilakukannya pembangunan di bidang ekonomi. Diharapkannya jika dalam bidang ekonomi tersebut sudah membaik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi bidang-bidang lainnya, terutama bidang pendidikan, yang tercantum pada pasal 2 tahun 1989 yang mengatur tentang sistem pendidikan. Nah, saat ini sistem pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, bab 4, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ke-1 umum pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pendidikan yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu selalu dilakukannya penyempurnaan kurikulum oleh setiap pimpinan. Tidak hanya kurikulum, namun juga pola pembelajaran, pola mengajar, ataupun strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan landasan kultural. Landasan kultural merupakan bagian dari peristiwa budaya. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Contoh pendidikan informal, pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan di dalam keluarga merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Yang kedua, contoh pendidikan non-formal, yaitu tempat kelompok belajar atau kursus. Pendidikan non-formal ini bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 3. Contoh pendidikan formal, yaitu sekolah atau kampus. Tujuan pendidikan formal ini yaitu melatih kemampuan akademis, melatih mental, fisik, disiplin, tanggung jawab, serta pengembangan diri dan kreativitas.